Selamat berjumpa kembali dalam channel kita Bebaskan. Belajar bersama aspek kehidupan. Banyak aspek kehidupan. Nah, saya tetap juga tidak akan lupa terhadap salam kita. Dahsyat, luar biasa. Jadilah pribadi unggul. 10% saja penduduk Indonesia ini, terutama pejabatnya, pemimpinnya, adalah pribadi-pribadi, sosok-sosok pribadi yang unggul. Wah, tentram, makmur negara kita, damai negara kita. Nah, kesempatan ini saya ingin mencoba menelisik serba sedikit lah apa yang kira-kira menjadi polutan di udara ini. Jadi tidak jarang kita mendengarkan sosmed apapun lah, TV yang itu ada individu-individu, kelompok-kelompok yang nyinyir. Wah, ini nyinyir sebenarnya bahasa Jawa, nyinyir. Nah, kita coba telisik, kita analisis kelompok ini supaya kita bisa paham, oh sebenarnya cuma segininya jumlahnya itu. Nah, kalau kita menengok sepintas ya, kepribadian kita yang bak gunung es, kecil di atas, besar di bawah. Kemudian yang terdalam, yang berada di dalam ketidaksadaran kita semua ini, itu pada umumnya hal-hal yang sifatnya traumatik, menyakitkan, menyedihkan, dan ingin kita tekan ke bawah. Kau diam kau, jangan keluar. Tetapi kembali lagi, ini adalah energi. Jadi mau tidak mau dia pengen keluar gitu. Nah, akhirnya keluar. Persoalan yang utama adalah bahwa individu yang bersangkutan itu tidak lagi menyadari apa sebenarnya yang terkandung di dalam unconsciousness, ketidaksadarannya, yang sebetulnya itu negatif. Kalau dia sadari aja, dia bisa memahami diri, self acceptance-nya itu besar, maka pada saat energi ini keluar, dia bisa memahami, oh ini saya, oh saya singkirkan. Jangan menjadi bising di lingkungan. Jadi orang yang begini ini memang menimbulkan kebisingan di sekelilingnya. Nah, pada dasarnya sebenarnya orang itu sebetulnya yang kurang sehat lah mentalnya. Entah itu sakit hati, iri, dengki, jengkel, maka sering disebut sebagai kelompok barisan sakit hati. Ya, bisa jadi. Karena di dunia ini selalu ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Nah, orang-orang begini biasanya pengendalian dirinya itu lemah dia. Kalau kita lihat dari kepribadian dari sisi lain, maka biasanya super egonya melemah, egonya juga tidak bisa mengontrol, id-nya yang menjadi dominan. Pokoknya puaskan diriku. Nah, pleasure principle. Yang penting gua puas. Nah, ini yang berbahaya. Nah, sekarang coba kita lihat secara sepintas ya. Ini ya kira-kira angka-angka nih. Taruh kata penduduk Indonesia adalah 300 juta jiwa ya. Kemudian kita berasumsi lah ini. Hipotesis kita, asumsi kita, 1% aja dari 300 juta nih. Orang-orang yang agak nyinyir ini. Nah, itu berarti kurang lebih 3 juta. 3 juta. Dari 3 juta, kalau kita jujur, kita terapkan pada bentuk kurva normal gitu. Bell shape, bentuk bell gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita kategorikan dalam 3 kelompok. Ya, secara statistik, secara agak ilmiah sedikit,
kita pakai dengan mungkin 1,5 standar deviasi aja lah. Maka kurang lebih 20% ekstrem kanan, sangat nyinyir banget. Tapi ingat, 60% ini sedang-sedang aja sebetulnya nyinyirnya. Nyinyir itu. Nah, berikutnya adalah 20% yang paling kiri. Nyinyir ya nyinyir, tapi sebenarnya relatif kurang. Nah, kalau 20% dari 3 juta, sebenarnya kurang lebih 600 juta orang yang nyinyir. Nah, itu kok kita pukul rata ya, yang gede, yang kecil. Tentu yang dewasa yang mungkin sudah punya niat-niat mensrea yang kurang baik, tidak sejumlah itulah. Tapi let's say 600 orang lah itu. Nah, coba kita telisik nih. Sebenarnya itu wajar. Kalau kita perhatikan di sosmed dan sebagainya, berapa sih sebenarnya orang yang punya frekuensi yang bunyinya nyinyir gitu, yang ada di dalam benaknya nyinyir, nggak puas. Itu tidak akan lebih dari 100-150 orang, dan ya orang-orang itu saja. Jadi begitu dia nanti meninggal ya mungkin ada penggantinya gitu. Tapi ya kadang-kadang ada yang sudah nenek-nenek, ada yang sudah kakek-kakek, tapi nggak lepas-lepas masuk ke ekstrem kanan. Nah, ini yang parah ya. Sebetulnya kalau berani jujur ditinjau dari kesehatan mental, kasihan orang-orang seperti ini. Dia sendiri sebenarnya di dalam hatinya, di dalam otaknya ini itu panas sebenarnya. Tidak jernih cara berpikirnya. Jadi kalau orang-orang dulu ya, yang saya dulu, tiap 40 hari itu telanjang muter rumah tengah malam, dia merenung, nenepi ke kuburan-kuburan, karena dia sebetulnya ingin menenangkan diri. Nah, zaman sekarang ini memang boro-boro menenangkan diri, maunya heboh-heboh gitu. Kalau bisa nyerang orang, puas gitu. Kembali lagi, sebetulnya ini otak-otak reptil, otak-otak mamalia, otak buaya, dan otak-otak singa gitu. Bukan neocerebrum, bukan otak manusia yang tahu unggah-ungguh, sopan santun, norma, kemudian tahu mana yang buruk, mana yang baik dan sebagainya. Punya empati, punya simpati. Nah ini. Nah, secara lebih mendalam memang nun jauh di dalam lubuk hatinya orang ini gelisah sebenarnya. Gelisah. Kalau kita ngomong empat mata, jujur gitu ya. Bos, sebenarnya apa sih yang Anda pikirkan gitu. Jujur ya, tenang-tenang dalam kondisi santai. Kemungkinan besar mereka akan keluar. Atau kalau perlu, kalau bersedia, ya kita masukkan dalam kondisi hipnos, dalam kondisi trans, mereka terlepaslah barier itu dan bisa bicara lebih rileks. Maka kita lebih mudah memberikan sugesti yang positif ya, supaya ini lebih mendekati kondisi sehat mental lah. Sehat mental, ini yang penting. Jadi bagi saya ini yang ingin saya sampaikan deh. Nggak usah khawatir bagi kita yang sehat ya. Ada orang bilang sing waras ngalah. Yang waras ngalah lah itu. Ya, itu satu sisi ya. Tetapi orang-orang ini pada dasarnya sebetulnya kasihan. Mereka ada sesuatu yang mengganjal, yang equilibriumnya terganggu. Harus kita bantu juga, walau bagaimana. Perlahan-lahan, pelan-pelan. Saya sangat bahagia kalau orang-orang ini bisa kembali dalam kondisi yang equilibrium, homeostasis, sehat. Maka mereka akan menjalani hidup itu secara lebih bahagia, mencapai happiness. Makna hidupnya akan jelas. Dan lingkungan memang terus terang tidak bising. Sehingga memang seperti kabinet, organisasi itu akan berjalan dengan lancar dan ingin mencapai tujuan demi masyarakat, kesejahteraan masyarakat.
Saya kira itu salam dahsyat luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.